Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 11. Marilah kita mengingat kembali dalam pelajaran SKI yang mana minggu yang lalu sudah saya ungkapkan tentang masalah kepemimpinan dari Bani Umayyah. Maka hari ini saya sekitar cerita tentang masalah kepemimpinan dalam Umayyah yang sampai menimbulkan konflik antara Umayyah dengan golongan-golongan yang lain. Maka karena itu sejak dulu sampai sekarang konflik Islam ini kelem selesai karena banyak masalah-masalah dan pendapat-pendapat yang tidak seiring di dalam kepemimpinan tersebut. Seperti yang terjadi dalam kekuasaan Bani Umayyah mengambil manfaat daripada kepemimpinan Utsman bin Affan. Cerita ini yang tertera dalam buku SKI ini mari kita mendalami pada halaman 9 waktu Utsman menjadi pemimpin dalam Khulafair Rasyidin yang bertiga ini. Utsman menjadi kepemimpinan dari Bani Umayyah ini merasa puas karena Utsman ini keturunan dari Bani Umayyah. Seakan-akan Bani Umayyah ini berkuasa seperti pada masa jahiliyah sebelum timbulnya Islam. Maka karena itu Utsman waktu jadi kepemimpinan Khulafair Rasyidin banyak yang dipengaruhi oleh golongan-golongan Muawiyah sendiri. Akhirnya yang namanya Hakam, bapak daripada Marwan dari golongan Umayyah itu banyak sekali yang mempengaruhi Utsman itu. Maka akhirnya Utsman banyak pengangkatan perangkat negara dari golongannya Muawiyah itu sendiri. Akhirnya terangkatlah Marwan menjadi gubernur di Mesir dan sampai menguasai di daerah-daerah yang lain seperti Syria, negara Syam, di Yordania dan lain sebagainya. Akhirnya itulah kepuasan daripada Bani Umayyah. Akhirnya Utsman ini sering terjadi mengeluarkan tentang masalah material atau masalah pengaruh-pengaruh yang diambil dari kebijakan-kebijakan Marwan dan Hakam. Sampai Utsman ini banyak mengeluarkan material atau masalah keuangan, dan bahkan Abdullah bin Hakam itu sendiri mengambil harta pada atau masalah tanah sampai 1/5% dari negara itu, dan banyak keuangan yang dipakai oleh Utsman pada waktu itu karena terpengaruh daripada golongan dan bani tersebut. Akhirnya dari pihak Ali bin Abi Thalib dan umat Islam yang lain seperti kepemimpinan Tolhah dan Zubair bin Awam itu juga tidak puas dalam kepemimpinan Utsman sebagai khalifah. Akhirnya timbullah konflik yang sangat besar pada waktu itu. Akhirnya daripada itu ketidakpuasan itu banyak yang unjuk rasa sampai daripada golongan Tolhah dan golongan-golongan Ali atau pengikut Ali yang lain banyak yang unjuk rasa itu. Akhirnya sampai Utsman terbunuh daripada golongan-golongan tersebut. Dengan terbunuhnya Utsman itulah yang sampai konflik besar antara golongan Ali dan golongan Umayyah. Akhirnya selama itu dari pihak Utsman menuntut karena siapa yang membunuh
dari golongan Ali juga tidak cepat membuka tentang masalah bagaimana cara mengadili itu. Akhirnya banyak yang keluar dari kepemimpinan Ali, banyak kepemimpinan Utsman juga keluar dari masalah-masalah kepemimpinan pusat. Akhirnya timbullah yang namanya golongan Khawarij pada waktu itu. Maka karena itu masalah yang terjadi inilah pengganti Utsman tergeser karena sudah meninggal, maka dari golongan Ali itu maunya diangkat sebagai Khulafaur Rasyidin, tetapi dari golongan Umayyah daripada golongan tersebut tidak menyetujui tentang masalah Hasan bin Abi Thalib dan lain sebagainya, sampai dari golongan Ali ini kepemimpinannya banyak yang tidak aman karena masalah konflik yang belum stabil tentang kenegaraan. Akhirnya sampai mayitnya Utsman itu di depan Masjid Madinah itu sampai 3 hari 3 malam tidak terkubur karena banyak konflik yang harus ditempuh pada waktu itu di golongan kepemimpinan Ali yang belum terangkat. Akhirnya sampai perang besar-besaran antara golongan itu. Lah itulah timbulnya golongan Islam mulai dulu sampai sekarang banyak pendapat dan banyak golongan-golongan yang tidak sepaham tentang Islam sama Islamnya itu. Makanya tidak usah kaget kita semuanya daripada golongan Islam sejak zaman Khulafaur Rasyidin banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan itu. Maka karena itu harta yang terpakai itu dituntut dari pemerintah pusat pada waktu itu oleh golongan Ali, karena yang diangkat itu kebijakan Utsman dianggap tidak bijak mengangkat dari golongan dan dari Bani Umayyah itu sendiri. Dan itulah timbulnya golongan-golongan pada waktu itu yang menjadi konflik. Akhirnya dimanfaatkan oleh golongan Umayyah. Setelah itu lama-kelamaan sampai dari golongan Ali sebagai Khulafaur Rasyidin juga terbunuh oleh golongan-golongan Islam yang lain, ya utamanya dari Bani Sufyan bin Muawiyah itu. Akhirnya Islam pada waktu itu rusak, timbullah golongan yang ambisinya dari golongan Muawiyah ini menjadi kepemimpinan yang meneruskan setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yang dikuasai oleh Abu Sufyan bin Muawiyah itu. Maka karena itu dari golongan-golongan Islam yang sampai Sufyan bin Muawiyah menjadi kepemimpinan setelah bubarnya Khulafaur Rasyidin, timbullah kerajaan-kerajaan pada waktu itu dengan kekuasaan-kekuasaan yang menjadi kekuasaan dari Islam itu sendiri. Nah itulah manfaatnya dari golongan Muawiyah mengambil manfaat untuk menjadi kepemimpinan tentang masalah Khulafaur Rasyidin setelah golongan yang Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Nah itulah kemanfaatan yang menjadi kepemimpinan daripada Umayyah. Lah Umayyah inilah dianggap juga tidak adil karena memakainya tentang material dan harta yang dipakai itu dengan kekuasaan, dengan pemaksaan, dengan harta yang diambil itu. Akhirnya konflik besar-besaran pada waktu itu. Nah itulah manfaatnya tragedi antara masalah kematian Utsman dan pengangkatan daripada kepemimpinan Ali. Sampai sekarang dari golongan Ali yang diberi nama masalah Syiah, dan dari golongan-golongan yang lain itulah banyak yang tidak menyetujui karena
kebijakan-kebijakan banyak yang tidak cocok pada golongan-golongan yang lain. Ya akhirnya sampai sekarang ini terbentuklah di Arab Saudi perang gak gelem selesai-selesai karena timbulnya golongan-golongan pada waktu itu antara golongan Ali atau golongan Syiah dan golongan Umayyah yang terjadi konflik pada waktu itu tentang pengangkatan kedua khalifah antara golongan Utsman dengan golongan Ali tersebut. Nah itulah yang perlu kita perdalami di dalam masalah konflik Islam yang sampai sekarang ini banyak pendapat yang tidak searah dan tidak seiring di dalam terjadinya masalah Islam itu. Maka saya minta kepada utamanya kelas 11 agama supaya diperdalami dalam halaman 9 sampai halaman 11 ini supaya kita semuanya mendalami sendiri di rumah kita masing-masing, jangan menunggu daripada semua guru yang ingin menjelaskan itu, apalagi masalahnya barang yang pendidikan yang tidak normal ini. Andaikan kita tetap muka di kelas, insya Allah bisa tanya jawab di kelas itu tentang apa yang terjadi di dalam masalah Islam itu sendiri. Sampai sekarang timbullah golongan-golongan organisasi Islam yang tidak stabil. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan pada hari ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya kepada kita semuanya, khususnya di kelas 11. Mudah-mudahan kita semua menjadi pandangan di dalam Islam itu sendiri. Demikian penyampaian daripada pelajaran di kelas 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.